Selamat malam semuanya, selamat datang di Cerita Seram Paranormal CSP Podcast. Aku Bro Justin. Aku Bro Vincent. Aku Bro Alex. Aku Sisana. Ya, hari ini kami berempat tidak sendirian ya. Kami ditemani oleh salah satu bintang tamu yang akan membagikan cerita paranormalnya ke kita semua. Silakan, Dev. Oke, Dev. Malam ini mau cerita apa ini? Silakan. Mau cerita apa? Silakan tanya aja, Bro. Oke, jadi kamu ini seberapa percaya sih sama hal yang begituan, yang paranormal ini ya? Paranormal. Kalau ditanya seberapa percaya ya, kalau menurutku ya aku percayalah. Percaya seutuhnya. Karena Karena pernah ngalamin sendiri, Mas. ya Atau- karena aku juga udah pernah ngalamin hal-hal yang berhubungan kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau ya udah percaya aja. Seberapa sering ya ngalaminnya ini? Ya gimana ya? Mungkin nggak sering banget, cuman ya kayak kadang-kadang ya kayak merasa ya kayak ya tahu sendirilah kayak diikutin atau kayak gimana. Oke, aku agak kepo ya ini. Kamu punya indera keenam gitu atau enggak? Atau cuma merasakan aja? Indigo tak maksudnya indigo. Iya, indigo. Boleh. Enggak. Oh iya. Kalau dibilang indigo sih indigo, cuman udah nggak bisa lihat, udah tutup mata batinnya. Dulu pernah buka, sekarang udah ketutup. Dev, dulu itu aku pernah diceritain nih sama teman aku. Katanya ada ya cara buat buka mata batin gitu katanya. Ada ya? Ada. Oke. Katanya ada memang. Jadi ya kalau misalnya Hana atau siapa yang mau dibuka mata batinnya bisa. Gimana caranya? Caranya gimana, Dev? Caranya, kalau aku sih dengar dari beberapa kenalanku yang aku tahu itu juga maksudnya bisa ngebuka mata batin gitu. Katanya tinggal apa ya? Kayak fokus gitu fokus. Jadi kalau misalnya kamu nyoba ngelihat, misalnya nih di sebelahmu itu ada kayak sesuatu gitu kan. Tapi kamu tuh belum bisa lihat. Terus kamu pengen nyoba lihat. Jadi kamu nyoba fokus dulu gitu, tenang, nyoba fokus, kayak kamu harus mikir kalau kamu benar-benar pengen lihat gitu. Katanya nanti ya kayak gitu tuh langsung kayak tiba-tiba feelingnya berubah langsung. Ya feelingnya langsung berubah kayak gitu. Itu bukan terjadi gara-gara sugesti tadi? Enggak ya? Enggak dong. Enggak. Horor kamu. Oke, silakan cerita, Dev. Mana sih? Ya tadi katanya. Hostnya kayak gini ya. Hostnya kok kayak gini ya. Udah rasis atau gimana? Sudah kan. Oke, Dev, ada cerita yang berkesan banget gitu nggak, yang sampai sekarang nggak bisa lupa dan kebayang terus gitu, yang bikin merinding sendiri kalau kepikiran gitu, ada nggak? Kalau sampai sekarang sih ada ya, karena kan aku bisa ngerasain gitu kan, walaupun udah nggak bisa ngelihat bisa ngerasain. Jadi aku kan di sini kan tinggal sama om tante. Aku tidur, kamarku itu di lantai 2, ya kan. Nah sedangkan di lantai 2 itu cuman aku yang tidur di lantai 2, sisanya itu di lantai bawah semua. Nah di lantai 2 itu gelap sendiri ya kan lantainya, soalnya cuma isinya lantai 2 itu cuma jemuran sama kamar-kamar kosong sama gudang gitu aja. Terus kamarku itu di pojok. Nah jadi kalau malam itu lampunya itu juga kayak terbatas gitu. Nah jadi kalau mau jalan itu ya agak gelap. Terus kayak kalau misalnya aku jalan ya kan, kadang-kadang itu
kayak kerasa diikutin aja. Kalau bukan berarti aku apa ya, cuma perasaanku aja ya. Terus aku itu coba tanya ke mamaku kan indigo. Terus aku tanya aku ngomong aku itu diikutin sama kayak bayangan hitam gitu. Terus aku tanya itu apa gitu kan. Terus katanya itu kamu diikutin kayak cewek, itu badannya hitam semua, dari atas sampai bawah itu hitam semua, gelap ya kan. Terus aku kan kaget ya kan, aku takut hantu. Terus aku diikutin kayak gitu, kayak mana dong ya kan. Terus serontak ya kan, berdoalah aku, langsung tobat. Bukan nggak mau percaya tuh gimana sih, cuman ya emang kayak apa ya, hari itu sebelum aku rajin doa itu selama berapa ya, 2 minggu kurang lebih, 2 minggu itu kayak kerasa terus gitu ya kan, kayak kerasa terus pas tidur malam itu kayak ada bunyi ketok-ketok gitu depan pintuku. Terus ya padahal semua udah tidur. Terus aku ya pokoknya itu belum rajin doa lah. Makanya kan akhirnya mau nggak mau ya udah pasrah aja. Terus akhirnya doa, terus ya agak tenang dikit lah akhirnya, nggak terlalu kayak takut gimana. Cuman sampai sekarang sih, dari dulu sampai sekarang sih masih diikutin ya. Tapi kamu nggak pernah lihat sosok itu, Dev? Nggak bisa, aku udah nggak bisa lihat soalnya like. Oh, cuman kerasa. Iya, cuman kerasa. Aku pernah ditawarin mau dibuka lagi mata batinku, cuman aku yang nolak. Oh Dev, berarti mamamu ini indigo dan masih sampai sekarang tuh masih kebuka gitu ya mata batinnya ini? Iya. Aku udah soalnya kakek dari mama kan indigo, terus nurunnya ke mama, terus dari mama nurunnya ke aku juga. Oh, oke. Yang kamu pernah lihat, kamu kan dulu pernah toh katanya punya mata batin. Nah pas kamu punya mata batin itu ada cerita yang benar-benar kamu pernah lihat nggak sosoknya? Kalau dulu itu aku agak lupa sih, maksudnya aku agak lupa kalau aku pernah ngeliat gitu. Cuman dari ya, pas aku tanya mama aku itu dulu aku kan dari Balikpapan kan, rumahku di Balikpapan itu 3 lantai gitu. Nah terus jadi kayak lantai paling atas itu nggak ada isinya, cuman buat jemuran sama gudang. Terus lantai 2 itu buat ya aktivitas biasa. Sedangkan lantai bawah itu ada kayak kebun gitu di belakang rumah, di lantai paling bawah. Nah kebun itu kan kayak benar-benar ditaruh tanaman aja kan, tanaman sama ayam sama kucing juga. Jadi hari itu dulu itu aku masih kecil ini ya, aku masih SD kelas 1 kalau nggak salah, atau kelas 3. Okay. Nah, aku itu main di kebun ya kan, terus tiba-tiba pas aku mau masuk ke rumah itu, aku itu ngeliat buaya warna kuning. Oke. Ngeliat buaya warna kuning. Wow. Terus aku bingung ya kan, kok ada buaya warna kuning. Terus aku tanya mamaku, kok ada buaya di sini? Dari tiba-tiba nggak aku taunya kan nggak pernah pelihara buaya dulu kan. Terus tanya, kok tiba-tiba ada buaya gede di sini warna kuning. Terus aku kaget ya kan. Terus ya tau lah kalau anak kecil kaget kayak mana. Terus mamaku bilang, katanya, oh alah nggak usah takut katanya kan. Gimana nggak takut bro kan. Terus katanya nggak apa-apa, tenang aja. Itu apa, katanya ya, kata mamaku, aku masih nggak tahu sampai sekarang. Katanya itu kayak apa, kamu itu nandain kalau kamu itu dicari sama kayak nenek moyang lah ibaratnya. Jadi kayak katanya mamaku itu warna buayanya itu ada 2, ada warna kuning sama warna hijau kalau nggak salah, aku lupa ya. Yang ku ingat cuma kuning itu yang pernah aku lihat soalnya. Katanya itu antara keturunan apa
apa ya, keturunan raja atau raden, sama satunya lagi itu keturunan sultan kalau nggak salah, kayak gitu, semacam itulah. Oke. Itu pengalamanku dulu pas kecil, cuman aku udah lupa buayanya itu kayak apa, aku udah lupa, jadi sebatas memori aja. Itu nenek moyangmu gitu tuh? Iya, ceritanya nenek moyang gitu, jadi kayak aku dicariin gitu. Dev, aku tanya nih ya. Apa ada alasan nggak kok mata batinnya ditutup, kenapa? Kalau boleh tahu ya. Alasannya waktu sorry nggak apa-apa kan, ini minum nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Nggak apa-apa, Dev, nggak apa. Sekarang mandi kalau perlu mandi. Alex selalu. Gerusae. Tadi tanya ya alasannya kalau bisa ketutup mata batinnya. Oh, bentar, Alek mana itu? Mata batinnya ketutup dulu katanya apa ya, gara-gara pas jadi aku tuh masih sering ngeliat itu sampai kelas 6 SD ya. Terus masuk SMP itu aku tambah rusak. Tambah nakal gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi udah jarang main di rumah. Jadi seringnya itu keluar terus ya kan, ke hutan, kemana gitu, main sama teman-teman. Jadi udah nggak terlalu kerasa, udah nggak terlalu kerasa sama hal yang paranormal gitu. Makanya lama-lama udah hilang gitu kan penglihatannya. Soalnya katanya kalau udah lama nggak mikirin hal-hal yang kayak gitu dan nggak terlalu peduli, itu katanya bisa hilang sendiri fokusnya. Iya, benar. Oke. Tapi SMA itu balik lagi. SMP kelas 9 kalau nggak salah. SMP kelas 3 itu perasaannya balik lagi, feelingnya. Tapi belum bisa lihat. Apa yang terjadi? Kok bisa balik lagi ini? Waduh. Jadi baliknya itu gara-gara dulu pas bulan kalau misalnya selama bulan puasa itu atau bulan Ramadan itu kumpul sama keluarga di rumah nenekku di Balikpapan. Jadi sepupu-sepupuku itu yang dari luar kota juga datang. Jadi kan kumpul. Jadi selama sebulan itu sama keluarga dari mama. Terus kayak nenekku itu bilang kalau dia itu sering kehilangan uang hilang, pokoknya ya jumlahnya agak besar lah, jutaan gitu ya kan. Terus kayak nenekku bingung, padahal di rumah itu cuma ada ya sepupuku doang ya kan, sedangkan kamarnya nenekku itu selalu dikunci. Terus akhirnya mamaku itu kan bisa dibilang orang pintar lah ya kan keturunannya kakekku, soalnya kakek dulu itu juga orang pintar juga, bisa nyembuhin orang gitu. Nah kayak misalnya ada yang punya masalah sama kayak paranormal gitu, kakekku bisa ngebantuin. Terus turunnya juga ke mamaku ya kan. Jadi mamaku tuh nyoba ngelihat gitu ya kan, di rumah nenekku itu ada apa. Setelah berapa jam gitu, pas jam 2 kalau nggak salah, jam 1 atau jam 2 sebelum sahur ya kan, tunggu sahur. Terus akhirnya mamaku itu nyoba cari tahu gitu, nah kok bisa uangnya nenekku itu sering hilang, terus kok bisa kayak ada makanan yang kadang-kadang juga hilang. Terus akhirnya mamaku itu tahu ternyata itu kan, jadi rumah nenekku itu kayak ada kolongnya gitu. Nah pernah lihat rumah Upin Ipin kan, rumah panggung gitu ya? Iya. Nah itu maksudnya. Jadi rumah panggung gitu. Jadi rumahnya itu kan agak naik ya, agak tangganya, terus bawahnya itu ya kayak gitu, kayak kosong nggak ada apa-apa, cuman batu, sampah gitu. Terus ternyata di bawah itu banyak penunggunya.
Itu waktu itu digambar di kertas ya sama mamaku, digambar di kertas itu ada kuntilanak, Aduh. terus ada telur ular, ada tuyul juga. Yang banyak itu tuyulnya Aduh. katanya. Oke. Terus tapi yang digambar di kertas itu kuntilanaknya kalau nggak salah. Sedangkan tuyulnya itu coba diajak komunikasi ya kan. Ya diinterogasi gitu. Nah, itu pertama ya itu tuyulnya dimasukin ke kakak sepupuku sebagai perantaranya ya kan. Dimasukin terus apa diajak ngomong gitu, siapa yang ngirim kamu ya kan, buat apa kesini ya kan. Terus katanya kalau tuyulnya semakin mahal itu semakin kalau ditanya kayak gitu semakin diem ya kan, semakin nggak mau jawab gitu. Katanya kalau semakin mahal. Terus itu jadi selama setengah jam ditanyain nggak dijawab sama sekali. Nggak dijawab sama sekali. Berarti mahal dong. Ya berarti mahal. Kuat bro, masih membuat indis kuat dia sumpah. Soalnya apa? Setelah tanyain kurang lebih 20 menitan, setengah jam itu nggak mau jawab masihan, cuma diem, cuma kayak apa ya, kayak gitu terus kan, gitu terus. Terus akhirnya coba mamaku, jadi kan itu kakak sepupuku tidur telentang gitu tidur. Terus mamaku itu nginjek kayak naikin badannya kakak sepupuku. Jadi tidur telentang gini, cuma dinaikin, di dadanya diinjek gitu kan. Kakak sepupuku dadanya diinjek. Nah, tapi kan namanya orang kalau misalnya kemasukan kan nggak kerasa apa-apa ya kan. Jadi kayak kuat gitu. Terus diinjek, cuman udah diinjek itu juga dadanya, cuman masih diem aja terus ya kan, tuyulnya masih diem terus masih nggak mau jawab. Dipaksa dibacain doa kalau nggak salah, dibacain doa gitu. Terus akhirnya mulai kayak kepanasan, kayak apa ya kayak kesakitan aja, kepanasan. Terus tapi masih nggak mau ngomong sampai akhir itu, masih nggak mau ngomong dianya, masih nggak mau ngaku gitu. Terus akhirnya ya udah diusir aja. Jadi semua yang ada di bawah itu diusir, semua yang ada di bawah rumahnya itu diusir. Ada tuyul, telur ular, sama terus yang digambar sama mamaku, yang di kertas itu kan ada gambar kuntilanak cewek kan. Jadi bajunya jadi panjang gitu. Jadi katanya sih dia ngawang gitu, di bawah itu dia ngawang. Terus rambutnya panjang gitu kan, digambar rambutnya panjang terus pakai baju kayak ya baju panjang gitu kayak kuntilanak pada umumnya. Yeah. Terus akhirnya tadi kan tuyulnya diusir semua kan. Terus sedangkan kuntilanaknya itu yang di kertas itu kertasnya itu dibakar kalau nggak salah sama mamaku, dibakar buat ngusir kuntilanaknya gitu. Ya udah akhirnya jalannya waktu, akhirnya uang nenekku nggak pernah hilang lagi, aman. Tapi nggak ketemu ya Dev siapa yang nyuruh tuh tuyulnya? Oh iya. Kenapa? Jadi nggak ketemu siapa yang nyuruh tuyul. Nggak ketemu siapa yang ngirim. Iya nggak ketemu. Jadi mereka nggak mungkin ya? Mereka nggak mungkin ya iseng-iseng gitu ya? Ada yang kirim ya biasanya kalau kayak gitu? Apa mungkin ya? Katanya nggak mungkin sih iseng. Kalau tuyul itu katanya pasti dikirim sama orang. Berarti mamamu ini pengalaman sekali ya sama hal-hal gini ya? Ya bisa jadi ya buat kehidupan sehari-hari sih. Banyak temennya yang punya masalah kayak sama hal-hal gaib gitu kan. Kapan hari bulan puasa itu juga kan mama lagi di rumah nenek sama aku juga. Jadi ada temennya mama itu dia kayak disantet kalau nggak salah sama mantannya. Alex, jangan kayak gitu, kalau nggak suka sama orang jangan kayak gitu ya. Jadi dia itu disantet katanya. Ini cewek temannya mamaku cewek, katanya disantet gitu. Ya kayak apa ya, kalau nggak salah di punggungnya. Jadi dia itu sering sakit gitu punggungnya, sering capek.
kayak berat Iya. gitu. Terus kalau nggak mama gitu nyoba ya tahu lah ya kayak biasanya lah orang pinter bacain doa dan kawan-kawannya. Terus tahu lah akhirnya yang ngirim santetnya itu siapa, mantannya ya kan. Ternyata ada yang ninisin dia. Jadi kayak ada yang megangin gitu nah, kayak ada yang nahan gitu. Ada yang nahan terus. Aku lupa sih sosoknya kayak mana. Pokoknya dia kayak digantungin gini. Jadi dia kayak berat terus gitu. Cewek juga kalau nggak salah yang yang disantet itu. Oke. Oke. Terus ini Paranormal. balik lagi ke yang tadi yang digambar itu. Sebanyak apa di bawah rumah nenekmu ini? Waduh, kalau sebanyak apa sih? Aku ingetnya cuma bilang banyak aja sih, cuma bilang banyak. Katanya sih ada banyak, kayak tuyul-tuyul gitu, itu yang banyak katanya. Makanya sering kehilangan uang. Oh ya juga sama katanya mamaku gara-gara struktur rumahnya nenekku itu juga ngaruh sama banyaknya kayak tuyul, hantu-hantu di bawah gitu, kayak sosok-sosok yang nungguin di bawah rumah itu juga ngaruh sama struktur rumahnya. Soalnya katanya mamaku itu rumahnya nenekku kan, jadi kayak misalnya dari depan terus pintu depannya itu jadi langsung kayak connect langsung ke pintu ngerti nggak sih? Jadi kayak lurus itu udah pintu terus, jadi tinggal masuk satu pintu itu langsung kayak ketemu seluruh ruangan. Gitu. Wah. Katanya pintu nggak boleh ketemu pintu pokoknya. Pamali. Iya, katanya pemali. Pintu nggak boleh ketemu pintu. Jadi kayak harus ya zigzag atau gimana, terserah. Pokoknya nggak boleh lurus satu jalan itu nggak boleh. Itu yang bikin kayak penunggu sosok-sosok gitu gampang masuknya itu kayak gitu. Tuyul gampang masuk itu juga kayak gitu katanya. Pintu nggak boleh ketemu. Oh my god. Aku langsung Pengaruh juga ya ternyata ya. nyambung apa kayak. Pengaruh juga. Berarti kayak feng shui gitu ya. Ya bisa jadi kayak feng shui. Aduh, merinding juga ya. Santai aja bos. Saya setiap hari bos, santai aja. Untuk ke depan nggak ada rencana mau dibuka lagi gitu mata batinnya. Belum, jangan deh. Jangan. Melanjutkan tugas keturunan gitu ya mungkin ya. Nggak bisa. Fokus kuliah, BTW. fokus kerja buat masa depan yang lebih sukses. Dev, kalau kamu kan katanya diikutin terus. Tapi kalau misalnya sampai diganggu, mungkin pecahin barang atau apa, maksudnya diganggu selain diikutin gitu? Oh enggak. Enggak pernah sih selama dari kecil nggak pernah. Selama 17 tahun nggak pernah. Belum pernah sama sekali. Cuman katanya yang ngikutin banyak. Berarti di kalangan kamu terkenal ya Div ini? Iya. Iya, kok Kenapa? terkenal ya? Famous nih. Enggak gitu dong. Mau nyoba jadi aku terkenal gitu di dunia gaib mau? Thank you. Makasih. Thank you. Jangan. Mending CSP Podcast ini terkenal di YouTube aja. Amin. Oke. Alex, paid promote bayar 50.000. Gila sih. Ya, serem. Ada semua lanjut tanya asik sih. Gila. Oh iso sih Dev kayak gitu Dev. Itu tapi kamu nggak pernah maksudnya kayak apa ya? Berarti nanti kamu misalnya ya, ini amit-amit ya. Misalnya kamu punya keluarga lagi, berarti kan turun ke anakmu, bener nggak? Kalau memang itu keturunan, itu vapor ya? Oh bukan? Apa Dev? Gimana? Itu kayaknya tergantung sih. Ya mungkin aja bisa aja turun. Tapi ya kalau misalnya itu pun turun, ya itu nanti terserah dia lah. Mau dia ngurusnya kayak mana terserah dia aja sih. Tapi nggak tahu ya kalau kepastian buat kayak misalnya buat indigo turun keturunan itu
Aku nggak tahu pasti. Oh, Belum pernah tahu Belum sih. tentu pernah. berarti. belum tentu Iya, ya, belum. Dev ya. Iya, tapi Dev. selama pengalamanku turun. Oke. Dev, gini, aku pernah dengar katanya kalau keturunan gitu ada penjaganya ya. Kamu ada nggak penjaganya ini? Oh iya, penjaga. Penjaga itu, aduh aku lupa tanya ya. Kalau nggak salah ada sih, kayaknya ada. Jadi dari semua waktu itu di rumah nenekku ngumpul semua kan keluarga. Jadi kakak sepupu itu ada tiga. Jadi yang waktu itu yang tadi aku cerita kakak sepupuku dimasukin sama tuyul. Itu kakak sepupuku yang paling tua. Terus kakak sepupuku yang satunya itu mau dicoba buka mata batinnya. Terus pas mau dicoba katanya nggak bisa. Soalnya ada yang ngehalangin, ada yang ngejagain. Oh. Ternyata jadi semua sepupuku itu ada yang ngejagain juga dari kakek moyang masing-masing. Nah sepupuku Tapi ini sebenarnya waktu mau dibuka bentar. Jadi Oh, sepupuku iya, ini iya. waktu mau Sorry, dibuka mata batinnya itu kayak nggak bisa. Soalnya apa ya, kayak kehalang. Ada yang jagain dia. Oh, Makanya agak susah. Jadi nggak Nggak semuanya, boleh gitu ya. nggak tahu sih kalau masalah itu. Jadi nggak semuanya yang mau dicoba dimasukin atau dibuka mata batinnya belum tentu ya bisa segampang itulah. Tapi sebenarnya semua orang ini tuh emang ada penjaganya atau cuman orang-orang tertentu biasanya? Aku nggak tahu sih kalau itu. Kalau kayak gitu biasanya sih dari silsilah keluarga sendiri ya harusnya. Kalau kayak gitu harusnya dari silsilah keluarga sendiri. Loh, Dev, berarti kalau misalnya ada penjaganya nggak bisa dibuka mata batin? Tentu nggak sih? Tergantung sih kalau kayak gitu. Kalau misalnya kamu benar-benar mau, bisa. Soalnya kan nggak mungkin yang ngejagain kamu nggak mungkin ngelarang kamu ya kan. Dia kan cuma ngejagain kamu. Jadi ya kalau misalnya kamu buka mata batinmu sendiri juga bisa. Tanpa bantuan Cuman agak orang susah gitu. aja kalau misalnya dibantu sama orang itu agak susah gitu. Soalnya kan kalau misalnya orang mau dibuka mata batinnya tapi dibantu sama orang lain, itu kan mau nggak mau orang pintarnya itu kan harus ngeliat dulu ke dalamnya kan, dalam orangnya yang mau dicoba buka mata batinnya. Pastinya itu ketemu penjaganya dulu. Kayak gitu. Oke, Dev, thank you banget udah mau mampir di podcast ini. Thank you juga udah mau sharing cerita-ceritanya. Ya kalau nanti kedepannya ada pengalaman-pengalaman lagi, bolehlah sharing-sharing lagi ya. Thank you Pasti. banget. Thank you, Dev. Makasih Oke. deh. Sama-sama bro. CSP podcast andalanku. Wena Wes, Brand susu lokal aja. Thank you, Dev. thank you semuanya sudah mau nonton podcast ini. Kalau kalian suka, silakan kalian tinggalkan komen, like, mungkin subscribe. Dan kalau kalian punya cerita-cerita yang serem, silakan share aja di komen. Dan kalau cerita kalian memang benar-benar serem, ya mungkin next podcast kita bisa ajak kalian buat sharing di sini. Ya segitu aja sih dari aku. Aku Justin, pamit undur diri. Kalau ada salah kata minta maaf. Aku Alex, kalau ada salah kata minta maaf. Aku Vincent, kalau ada salah kata minta maaf. Aku Hana, pamit undur diri. Kalau ada salah, aku minta maaf. Salam podcast. Selamat guys. Selamat ya.